Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara yang saya banggakan, alhamdulillah sahabatku sekalian, kita kembali berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat-lihat salah satu tempat usaha yang bagi saya juga sangat luar biasa. Sekarang saya posisi berada di Desa Merablatung di Kalianda, di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kebetulan di daerah Merablatung ini adalah salah satu daerah penghasil benur. Sahabat-sahabat tahu apa itu benur? Nah, kalau nggak tahu, nanti kita ngobrol sama pengusaha benur sekaligus orang yang bagi saya sudah sangat mahir dan memang selama ini fokus di dunia perbenuran. Oke, sahabat sekalian, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Taji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, agak kesini dikit Pak Taji. Oke, sahabat muda sekalian, nah saya sekarang bersama beliau ya. Beliau ini adalah pengusaha benur. Beliau namanya Bapak Abdullah Sutaji, Pak. Ya, Abdullah Sutaji apa Sutaji Abdullah? bolak-balik sama saja. Sama saja. Sama-sama, yang penting ada Abdullah dan Pak Sutajinya. Oke, beliau ini adalah salah satu sahabat saya. Ya, beliau ini memang sudah sangat fokus untuk mengelola benur. Ya, sahabat benur sekalian. Jadi karena tadi masih ada kayaknya yang bertanya-tanya itu benur itu apa, seperti apa dan bagaimana. Nah, ini kita akan ngobrol dengan pakar benur. Oke, Pak Taji. Sebelumnya bisa diterangkan benur ini apa itu Pak Taji, benur itu? Alhamdulillah, terima kasih. Boleh nyapa dulu ke tuan nonton juga boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat yang kami hormati semuanya di manapun Anda berada. Sekarang saya sekarang ini berada di Kampung Nelayan, tepatnya di Desa Merablatung, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah saya pada hari ini tepatnya di lokasi ini. Walaupun bagaimana perusahaan ini ada namanya Berkah Mandiri. Mudah-mudahan. Oh, namanya Berkah Mandiri nih Pak Nggih. Ya, Wah, luar biasa. Statusnya udah diakui. Oh, nggih. Ini perizinan ini dari Dinas Perikanan pun sudah mengakuinya. Oke. Dan saya pun mendapat sertifikasi ini usaha di perbenuran ini. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Sudah tidak. Ini usaha sudah sangat legal dan memang sudah sangat berpengalaman. Nggih, Pak Taji, benur itu bibit udang nggih Pak Taji nggih? Benur itu memang kan kepanjangan dari benih urang. Oh, baru tahu saya juga. Selama ini saya dengarnya benur. Oh, ternyata benih urang. Kalau orang Jawa bilangin nan urang kan. Urang, oh makanya namanya benur. Urang itu kalau orang Sunda malah orang ya. Orang. Ya. Mumpung ini di Indonesia ya kita namanya ya udang. Udang Benur ya. itu, kata-kata Benur itu aslinya dari benih urang. Oke. Nah, Pak Taji ini sudah berapa lama untuk menggeluti dunia perbenuran, Pak Taji? Alhamdulillah saya bukan sebentar saja tapi udah cukup lama. Dari tahun 95 saya udah menggeluti di pembenihan. 95. 95. Sekarang sudah 2021. Berarti berapa? Udah hampir 26 tahun ini ya. Sekitar 26 tahun fokus di dunia benur ya. Kalau dipikir-pikir benarnya udah agak capek ini, tapi gimana lagi, kita memang usahanya di sini ya kita patut bersyukur lah. Okay. Alhamdulillah dari tahun 95 kita fokus ke sini ya, kemungkinan ada keberkahannya. Karena sampai sekarang pun ya kita masih solid. Masalah pemasaran ya alhamdulillah
dikasih kelancaran. Oh enggak, alhamdulillah. Dari 95 itu langsung sudah mandiri seperti ini atau gimana dulu prosesnya? Oh belum. Saya dari tahun 95 itu ya berangkat ke sini dari Jawan, tepatnya dari Kabupaten Pati. Oh ya, beliau ini orang Pati ya aslinya. Beliau orang Pati yang merantau ke Lampung. Nggih, alhamdulillah hari ini menjadi salah satu pengusaha yang luar biasa. Ikut sama temen itu ya udah, sini sebetulnya tujuannya ya nol besar. Apa saya kerja di Lampung ini nanti tujuannya kerja Mau di jadi apa apa? itu belum paham, belum Oh, gitu. tahu. Yang penting Berangkat saya, aja gitu. yang penting saya ikut temen saya. Ya tahun 95 itulah terus dikasih kerjaan sama temen saya. Sebetulnya nggak langsung terjun di pembibitan, saya Nggih. ikut di bangunan dulu itu. Oh. Karena tukang batu, ingat saya tuh saya satu hari digaji 5.000. Wah, zaman dulu jadi awal mula itu jadi ini ya. Iya. Jadi kuli bangunan dulu segala macam. Terus selama hampir setengah tahun lah, Nggih. 5 bulan tepatnya itu saya terus ikut dipercaya jadi karyawan pembibitan udang ini. Nggih. Sama manajer saya, sama teman saya. Akhirnya saya ikut jadi karyawan. Alhamdulillah orang lain itu ngelamar aja nggak diterima, saya sendiri yang nggak lewat lamar, saya itu langsung Diterima jadi karyawan. Oh. Kalau merintis sendiri, usaha sendiri ini sejak tahun berapa nih, Pak? Saya terus di situ, Pak, ya sebentar. Selama 4 tahun saya tuh terus dikasih kepercayaan untuk memegang, Pak. Oh, biasanya gitu. untuk jadi teknisi atau manajer. Nggih, sama bos saya itu ya namanya Bu Haji Solehah itu. Nggih. Terus 5 tahun lagi 10 tahun lah ya, 10 tahun saya terus keluar dari perusahaan itu karena ada problem sedikit sama bos. Akhirnya saya bingung itu saya kerja apa. Akhirnya saya itu terus menjual apa yang saya punya. Saya untuk menyewa-nyewa bak. Oh, jadi sudah terbesit karena sudah ada pengalaman agak banyak gitu kan. Akhirnya memberanikan diri untuk nyewa-nyewa bak ini dulu. Oke. Ya alhamdulillah selama kurang lebih tahun 2005 itu ya keluar dari perusahaan itu, terus saya nyewa bak selama 5 tahun. Terus saya mikir juga nanti kalau saya nggak punya usaha sendiri, nggak punya tempat sendiri, nanti kalau baknya tuh diminta sama yang punya, saya mau gimana? Akhirnya memberanikan diri untuk membeli tempat yang udah ada baknya sama orang Banten. Orang Banten itu pun saya kredit itu. Saya kredit, saya memberanikan diri. Ya alhamdulillah tahun 2012 terus bisa kebayar semua. Awalnya 12 bak. Awalnya 12 bak sampai sekarang saat ini udah alhamdulillah ini udah ada 24 bak. 24 bak. 24 bak itu untuk ukuran udang, bibit udang itu bukan ukuran yang kecil, bukan sedikit ya. Kalau dari 24 bak itu kira-kira kapasitas berapa juta benur itu, Pak? Kalau dibikin rata-rata ya, satu baknya ini kan ukurannya kan 5 kali 6 ya. Oke, 5 kali 6 dibelah 2 berarti 2,5 kali 6. Itu 3. Kapasitasnya 12 ton air, itu rata-rata panen maksimal 300.000. 300.000. Rata-rata panennya 300.000 ekor. Oke, coba dikalikan saja banyak kali 24 bak ya kurang lebih ada benur 7 juta dengan simulasi harga 22 ya kita tinggal ngitung. Wah, ya. Tapi kan cara teori itu kan bukan seenak itu kan. Ada permasalahan. Pasti ada dinamikanya. Iya. Keuangan. Iya, luar biasa. Jadi benur itu ya kecil-kecil sekali ya, lebih kurang seukuran rambut lah ya. Seukuran rambut itu harganya per ekor itu Rp22 per hari ini. Kita kelola selama kurang lebih 18 hari. 18 hari sejak telur. Telur netes itu namanya nopli. Nopli molting namanya soya. Berapa hari soya itu? Soya itu 4 hari. 4 hari jadi soya. 1, soya 2, soya 3. Terus jadi mesis. Mesis 3 hari. 4 hari lah ya, 4 hari.
Matahari berarti udah 8 hari. 8 hari. 8 hari masuk pos larva. Nggih, pos Atau larva. yang disingkat PL. Nggih. PL itu PL1, PL2, PL4, PL5 nyampe PL9, 10 itu udah siap panen. Maka kita jumlahkan itu 18 hari. kurang Wow, lebih. proses sangat luar biasa. Kalau telurnya sendiri diambil dari mana nih, Kita Pak Taji? ngambil telur kalau dari lokal itu kadang musim induk, kita yang ngambil induk sendiri. Nggih. Dari lokalan sini kali Anda. Tapi kalau pas nggak musim induk, kita kadang ambil dari Anyer, kadang dari Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Kadang Bukan hanya di Lampung saja ya? hanya di Lampung saja. Lampung aja biasanya malah kurang bagus lah ya. Kurang bagus kalau Karena hanya lokalan terkenal sini dengan aja ya. lokal. Oke. Kalau di bak Pak Taji ini 24 bak, Ya. itu ada berapa jenis benur Pak Taji yang jenengan olah di sini? Kadang saya ngelola jenis benurnya ada 2. Nggih. Ada jenis monodon ya, atau terkenal dengan benur windu. Benur windu, Kadang kita mengelola juga dengan jenis udang putih ataupun yang terkenal dengan benur fanami. Oh, nggih, panami. Jadi windu dan panani ada semua itu, selalu ada panami Ya. dan windu itu. Ya kita selalu menyiapkan. Tapi Dua jenis itu pasti ada lah ya. ya. Oke. Kalau fanami itu kan sekarang kan lagi ngetren kan ya. Nggih, Harganya panami. Harganya nyampe 35 malah. Oh, beda ya? Iya, Oh, kalau windu 22, kalau panami nyampe 35. Bahkan Wah. kalau di perusahaan yang gede itu nyampe 45 juta. Wow, bisa. Itu pun noplinya harganya jauh, Pak. Oke. Jauh. Noplinya itu kalau monodon itu per juta ekor Oke. itu cuman 200.000. Tapi kalau harga benur nopli panami Nggih. itu nyampe 6 juta. Wow, selisihnya sangat jauh sekali. Jauh. Nah, terus ini Pak Taji kan memang ngurus benur ini agak ribet ya Pak ya, kalau memang kita belum terbiasa ya Pak ya. Kalau dibilang ribet ya ribet, kalau enggak. Yang penting kita itu enjoy dan santai. Selanjutnya kita tadi kan udah membicarakan tentang harga benur ya kan. Harga benur, kalau harga benur monodon itu Rp22. Oke. Kalau harga panami itu nyampe 35. Oke. Kan nyampe 40. Oke. Karena prosentase kehidupan itu lebih cenderung Lebih mudah panami daripada windu. Daripada windu. Oke, nanti hasilnya juga lebih mahal windu daripada panami. Ditambaknya juga begitu. Oke, karena memang proses perawatannya windu lebih ini lagi ya. Berapa persen tadi Pak? Kalau windu itu cuman 10% itu udah bagus. Tingkat kehidupannya 10%. Jadi kalau kita nanam 3 juta, 3 juta ya, kita panen 300 itu udah bagus. Wah, tapi ya ngeri juga berarti. tapi udah untungnya udah banyak. Itu Pak, udah untung banyak ya Pak ya. untungnya udah banyak. Kalau panami itu kita tebar 1 juta ya panennya harus ada 1 juta. Oke. Oh. Karena terus kehidupannya ditambak itu juga bagus panami. 2 bulan itu udah bisa panen. 2 bulan lebih cepat dia ya. Cepat, Lebih apalagi cepat. tapi ya tergantung itu, kalau memang 2 bulan itu bisa ditahan, ya ditahan. Bedanya Pak, kalau yang sudah siap panen ya, panami sama windu itu bedanya apa? Bedanya ya di PL juga. Di PL juga. Kalau panami itu PL 7 Dari bentuknya itu Pak. Bentuknya ya. Bentuknya beda Pak. Bentuknya beda. Kalau panami itu gosit bener Pak. Oke. Gosit, kalau windu memang enggak. Lambat. Lambat. Oh, itu yang kemudian juga mengakibatkan siklus kehidupannya jauh lebih kenceng panami daripada windu. Terus panami itu di sisi lain induknya juga F1. F1 itu Indonesia juga nggak punya. Oh, panami memang impor dari luar negeri ya Pak ya. Dari Texas sana, Hawaii. Dari Hawaii. Panami itu udah Hawaii. Kalau windu utang lokal lah ya. Hasil lokal, tapi harganya berani bersaing, tapi siklus kehidupannya emang agak susah. Kalau ditambah windu itu ya santai. Kalau sudah ditebar itu nyantai, karena
bisa tumpang sari pintu itu bersama bandeng itu Pak. Oh gitu bisa dia? Iya, Enggak ini ya, enggak saling makan dia ya? Itu saling menguntungkan itu. Saling menguntungkan kalau sama bandeng ya. Oh itu strategi nih kalau mau nanam windu seperti itu. Tambak itu. Nggih. Kalau tambak mah kita belum begitu paham karena Ada yang spesialis sendiri lah ya. Kalau jenengan spesialis untuk pembenihannya. Lah, terus Pak Taji, ini kan 24 bak, ini kan juga intensitasnya dalam pengelolaan kan luar biasa. 3 jam sekali harus diberi makan, harus nanti ada olah-olahan yang lainnya. Lah, dalam pelaksanaan di lapangan, jenengan itu dibantu berapa orang atau memberdayakan berapa orang deh? Karyawannya ya ada 4. Oke. Karena kasih pakan 3 jam sekali itu, satu kasih pakan itu tidak begitu lama, memerlukan waktu. Paling sekitar paling lama 15 menit itu sudah cukup. Oh, ada 4 karyawan yang di sini. Ada 4 karyawan. 24 jam stay di sini ya. Cuman kita kalau waktu panen kita butuh tenaga. Oh, waktu panen tenaganya beda lagi, bukan 4 orang lagi itu. Bukan, kita butuh tenaga banyak itu. Tinggal panennya berapa juta gitu. Oke. Kalau kita panen 2 juta kayak kemarin itu kita perlu banyak Pak, hampir 10 orang kita perlu tenaga. Untuk panen saja? Iya. Oh, itu rata-rata itu biaya untuk ngasih ongkos panen itu Rp1,5 Pak. Per ekornya? Per ekor, umpamanya panen 1 juta kita ngasih biaya ongkos itu 500.000. Tergantung dibagi siapa yang ikut panen. Lah, terus Pak untuk pakannya sendiri Pak. Pakannya sendiri kan karena memang ini bukan perkara yang mudah, kayak ngopeni anak bayi Pak nggih. Kayak ngopeni anak bayi. Cuman ini bayi udang. Kalau pakan pakannya itu ada 2 jenis kan, ada pakan buatan dan pakan alami. Nggih. Kalau pakan buatan itu ya kita beli pakan buatan itu ya mereknya banyak, ada Lensi, ada Prepak, ada Kegras, ada macam-macam lah ya. Kalau pakan alami itu kalau kita sebelum PL, pos larva itu kita kasih plankton atau yang dikenal dengan alge. Itu banyak selnya itu, sel-sel plankton yang itu. bisa bergerak-gerak gitu nanti dimakan sama mereka. Kalau kita udah PL ya berbentuk sempurna, berbentuk udang, itu kita kasih pakan Artemia. Oke. Saya dengar harga pakannya juga cukup lumayan Pak nggih. Cukup lumayan mahal ya. Berapa Pak harganya Pak? Kalau Artemia ini 1 kaleng ini Pak. Oke. Ini 750-an ini. 750.000 per kaleng ini Pak. Kaleng. Ini kalau kita punya PL sebanyak 10 bak, ini 1 hari habis ini. Sehari Habis. Kalau 10 bak kita udah siap PL pos larva. Pos larva. Ini 1 hari habis. Padahal ini saya kasih 4 kali ini. Oke. Saya kasih 4 kali. Kalau kita 24 jam dibagi 3 kan 8 jam. Yang lain ini pakan buatan. Ini 4 kali, pakan buatan juga 4 kali. Oke, Pak Taji, kita coba lihat benurnya kayak apa ya Pak? Boleh Pak nggih? Nggih, kita lihat kayak apa, barangkali sahabat-sahabat penasaran karena memang ukurannya sangat kecil tapi harganya wow. Nah, ini banyak. Oh ini sahabat sekalian, ukurannya bener seukuran rambut, sangat lembut sekali. Ada 1 cm enggak ini? Panjangnya kayaknya belum deh ya. Belum ada 1 cm. Ini belum siap panen ini Pak Taji? Ini paling 3 hari lagi. 3 hari lagi untuk masuk usia panen ya Pak ya? Panen ya. Oh luar biasa. Nah boleh dimasukkan nggak Pak? Kasihan. Nah Pak Taji, untuk pemasarannya sendiri ya, selama ini jenengan bagaimana ini pola pemasarannya Pak Taji? Alhamdulillah kalau masalah pemasaran kita punya pelanggan. Pelanggan lewat WA, lewat telepon. Itu dari Palembang sana itu. Oh sampai Palembang? Ya. Oke. Sampai Palembang, mana? Daerah Sungsang, Galur itu masuk sana. Itu pun kadang kita itu belum kenal sama orangnya, tapi ya kenal lewat WA. Tapi kita saling percaya. Ya udah kita minta transfer dulu. Masalah keuangan.
Kalau kita transfer keuangannya udah masuk ya kita kirim. Oke. Itu kalau kita awal-awalnya masalah pemasaran. Tapi kalau kita udah jadi pelanggan ya udah nggak nanya keuangan. Sama-sama saling mengerti, saling memahami Pak ya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia pelanggan belum pernah kenal orangnya, kadang-kadang ya terus kita udah saling percaya, kadang ada juga Pak. Nota itu sampai numpuk-numpuk, akhirnya kita sama pelanggan itu terus putus hubungan, ya udah. Oh, kita ada. Itu Ini kekurangannya. Ini dinamikanya dalam pemasaran ini ya Pak ya. Ya enggak semuanya kemudian harus mulus melulu Pak ya, namanya perjalanan bisnis. Apalagi kita itu kan menjual makhluk hidup Pak ya. Makhluk hidup yang rentan mati. Kita menjual itu ya yang dibeli itu yang hidup, kalau yang mati nggak bisa dibeli. Oke. Ya itulah dinamika, karena perjalanan kita sudah cukup lama. Kalau menurut saya menilai setengah umur saya ini udah di benuran. Setengah umurnya untuk benur. Udah 26 tahun. Oke. Pak, ini barangkali nanti ada yang menonton video kita, kemudian mungkin beliau mempunyai tambak dan ingin pesan benur jenengan, kira-kira lewat apa ini Pak komunikasinya Pak? Lewat WA, lewat nomor WA saya. Nomor WA-nya berapa Pak? Biar nanti barangkali 0813, nanti 0813 nggih 7975 9991 itu sahabat muda sekalian, barangkali nanti ada yang menyaksikan video ini kemudian ingin membudidayakan udang, entah itu jenisnya Panami ataupun Windu, silakan datang ke mana ini namanya Pak? Ke Kampung Nelayan, Desa Merak Blatung, Kecamatan Kalianda. Bisa langsung ke sini, ketemu sama Bapak Sutaji atau karyawan beliau, atau juga bisa hubungi nomor WA yang tadi kita sebutkan dan nanti dan tertulis nanti. Oke. Nah, sahabat sekalian, nah beliau ini sisi lain beliau ini hari ini adalah selain sebagai pengusaha benur ya, beliau ini juga adalah salah satu tokoh masyarakat yang memang luar biasa di bidang pemberdayaan dan kemasyarakatan. Nah, beliau ini dikatakan masyarakat sebagai salah satu orang yang santun, bijaksana, kemudian perhatian dengan lingkungan. Dan dengan modal seperti itu, walaupun beliau bukan asli orang Lampung Selatan, beliau adalah perantauan dari Pati, Jawa Tengah. Kemarin di 2019, alhamdulillah beliau dipercaya oleh masyarakat di dapil beliau untuk menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini capaian beliau yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, Pak Taji, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk sahabat-sahabat muda, baik yang mau kepingin usaha benur ataupun pingin usaha yang lain, agar mereka termotivasi untuk melakukan usahanya. Apa kata-kata yang bisa memotivasi mereka? Saya pesan kepada masyarakat semua, kalau kita punya pekerjaan, kalau kita punya usaha, gelutinlah, jangan pantang menyerah. Saya ingat kata-kata dari guru saya, manjada wajada, ataukah yang bisa disebut di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sutaji. Mudah-mudahan usaha Pak Taji ini senantiasa diberikan kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Taji mudah-mudahan selalu sehat ya, dan kuat untuk mengemban amanah masyarakat. Oke, sahabat muda sekalian, mungkin sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Pak Taji. Sama-sama.